Selamat pagi, Romo, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Hotel Mercure Ancol. Hari ini adalah hari biasa sekaligus misa pembukaan Kongres ke-21 Wanita Katolik Republik Indonesia. Mohon perhatian umat untuk beberapa hal. 1. Mohon handphone untuk dinonaktifkan atau di mode getar. 2. Apabila merasakan diri kurang sehat, umat wajib menginformasikannya kepada petugas. 3. Saat penerimaan komuni, umat tetap duduk di tempat dan menunggu arahan petugas. Misa konselebrasi akan dipersembahkan oleh Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo sebagai konselebran utama dan para konselebran 1. Romo PC Siswantoko PR, 2. Romo Heribertus Dwi Kristanto SJ, 3. Romo Diosesan Dionisius Adi Tejo Saputra, 4. Romo Diosesan Seko Swandi Marlindo MB. Marilah kita berdiri untuk memulai perayaan Ekaristi ini dan menghadap pintu utama. Kita siapkan lagu pembuka dengan gembira. Oh
nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Silakan duduk. Para ibu, suster, saudari-saudaraku yang terkasih, kita akan mengawali Kongres Nasional WKRI di tahun 2023 ini. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas berbagai anugerah yang telah diterima oleh keluarga besar WKRI selama perjalanan sejarahnya. Kita juga ingin mempersembahkan kepada Tuhan semua usaha kita untuk memuliakan Tuhan dan memuliakan martabat manusia dengan kehadiran dan pelayanan WKRI yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan kita ingin mohon semoga perjalanan WKRI selanjutnya menjadi usaha kita bersama-sama untuk terus menjadikan hidup kita, keluarga-keluarga dan komunitas kita, serta keluarga besar WKRI sebagai pujian kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi semakin banyak orang. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan mengakui dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lalai. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa Maria, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu dalam penyelenggaraan hidup kami, baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari wanita Katolik Republik Indonesia. Semoga kasih-Mu juga senantiasa membimbing, mengarahkan, dan menguatkan kami semua yang akan terlibat dalam Kongres ke-21 Wanita Katolik Republik Indonesia. Karuniakanlah rahmat kesehatan, persaudaraan, dan sukacita dalam hati kami, sehingga kami semua dapat berproses dan membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaraan Putra-Mu Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku tahu tiada sesuatu yang baik dalam diriku sebagai manusia. Sebab kehendak memang ada dalam diriku, tetapi berbuat baik tidak ada. Sebab bukan yang baik seperti yang ku kehendaki yang ku perbuat, melainkan yang jahat yang tidak ku kehendaki. Jadi, jika aku berbuat yang tidak ku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, melainkan dosa yang diam dalam diriku. Jadi dalam diriku kudapati hukum berikut. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, malah yang jahatlah yang ada padaku. Sebab dalam batinku, aku memang suka akan hukum Allah. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah. Dialah Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu, ya Tuhan. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya pada perintah-perintah-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu, ya Tuhan. Engkau baik dan murah hati. Ajarkanlah
ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu, ya Tuhan. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu, ya Tuhan. Biarlah rahmat-Mu turun kepadaku, sehingga aku hidup, sebab Taurat-Mu lah kegemaranku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu, ya Tuhan. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu, ya Tuhan. Aku ini kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu, ya Tuhan. Umat kami persilahkan berdiri. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu kali, Yesus datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu, Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin.
dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Para ibu keluarga besar WKRI yang terkasih, para tamu undangan yang saya muliakan, kita mengawali Kongres Nasional WKRI yang ke-21 ini dengan perayaan Ekaristi. Kita semua tahu Ekaristi adalah syukur atas karya agung Tuhan. Kalau kita mengawali kongres ini dengan Ekaristi, ini bukan sekedar salah satu acara kongres, tetapi kita ingin mengungkapkan keyakinan iman kita bahwa kehadiran dan pelayanan WKRI di seluruh Nusantara ini adalah bagian dari karya agung Tuhan. Kongres yang diadakan ini adalah salah satu bentuk dari karya agung Tuhan. Keyakinan iman seperti ini tentu akan mendorong kita semua, khususnya para ibu peserta kongres, untuk berusaha menjadikan kongres ini sungguh merupakan karya agung Tuhan, dengan bersama-sama mencari kehendak-Nya lewat berbagai macam tanda-tanda zaman, dibaca dalam terang iman. Tema yang diangkat adalah peran perempuan mewujudkan kesejahteraan bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maaf, saya tadi mengubah kutipan dari Injil, karena setelah saya pikir-pikir, ini kutipan Injil ini, coba kita lihat, kita baca ya, kalimat yang terakhir, "Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara." Ini kan urusan KPK ini ya, bukan urusan WKRI. Oleh karena itu, saya sengaja memilih teks yang lain, yaitu rencana perutusan Yesus menurut Injil Lukas. Tidak ada di dalam buku itu. Kalau mau baca di buku kecilnya Romo Gogo tadi ada di situ. Yang ingin saya garis bawahi adalah ketika Yesus tampil pertama kali menyampaikan tanda petik program kerjanya, itu persis sama dengan program kerja WKRI. Hanya bahasanya berbeda. Kalau Yesus menggunakan kata memaklumkan tahun rahmat Tuhan, itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita sehari-hari ya namanya kesejahteraan bersama itu. Bagaimana ceritanya tahun rahmat Tuhan kok sama dengan kesejahteraan bersama? Ceritanya bisa sangat panjang. Singkatnya begini.
ketika Tuhan memberikan hukum kepada umat terpilih, cita-cita dari hukum yang semula hanya 10 perintah Allah, dan kemudian dari zaman ke zaman bertumbuh menjadi Taurat, cita-citanya satu, yaitu Shalom, damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu isinya adalah hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan sesama, dan hubungan yang baik dengan alam, lengkap, kesejahteraan bersama. Tetapi dalam perjalanan waktu, dalam sejarah yang panjang itu, cita-cita Shalom itu seringkali dilanggar. Oleh karena itu, setiap 50 tahun sekali diadakanlah yang namanya Tahun Rahmat Tuhan. Selama perjalanan waktu, orang yang tadinya sejahtera karena alasan tertentu mulai berhutang. Misalnya, kalau dia tidak bisa membayar hutangnya, dia akan dijadikan budak, menjadi tidak merdeka. Dia bisa menggadaikan tanah. Kalau tidak bisa menebus gadaian tanah itu, tanahnya akan dirampas oleh yang memberikan hutang. Supaya Shalom itu muncul kembali, terbangun kembali, setiap 50 tahun yang disebut Tahun Rahmat Tuhan itu, semua budak tidak boleh menjadi budak lagi, harus bebas. Tanah yang dirampas oleh pemilik uang harus dikembalikan kepada pemiliknya yang semula. Dengan cara itu kita bisa mengatakan dengan sederhana bahwa yang namanya Tahun Rahmat Tuhan itu sebetulnya adalah sama dengan kesejahteraan bersama, kesejahteraan umum. Hanya Tahun Rahmat itu adalah bahasa kitab suci. Sementara kesejahteraan umum itu adalah bahasa yang kita temukan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maksudnya sama. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika renungan saya sampai di situ, saya kembali membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan itu ditegaskan cita-cita dibentuknya, didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 4 tujuan. Salah satunya, yang kedua adalah memastikan kesejahteraan umum. Pertanyaannya, apakah sesudah 78 tahun merdeka, cita-cita negara ini didirikan sudah tercapai? Silahkan menjawab menurut pengamatan masing-masing. Kita semua dengan mudah akan mengatakan kita bersyukur bahwa negara kita begitu maju. Tetapi kita juga harus mengakui dengan jujur bahwa cita-cita kemerdekaan masih sangat jauh dari kenyataan. Saya ambil 1-2 contoh, moga-moga nanti dapat memberikan peneguhan kepada tema yang dipilih untuk kongres ini. Akhir-akhir ini muncul kata baru yang banyak dipakai di koran, di televisi, di radio, tengkes. Kemarin saya tanya kepada anak-anak SMP, kamu tahu artinya tengkes? Tidak ada satupun yang tahu. Kita semua tahu tengkes adalah terbalik ya, tengkes artinya stunting, kan mestinya stunting artinya tengkes gitu ya. Kalau kita orang Indonesia yang asli. Kita semua tahu yang namanya tengkes adalah karena anak-anak tidak mendapatkan asupan makanan yang cukup, fisiknya tidak bertumbuh dengan baik.
Dari satu pihak, angkanya sejauh dapat saya baca, tahun 2022, angka Tenkes di Indonesia itu 21,9%, tinggi dari satu pihak. Dari lain pihak, berita yang lain dari koran yang terpercaya melaporkan berapa banyak makanan sampah. Artinya makanan yang dibuang sebagai sampah karena matanya lebih besar daripada perutnya. Kalau diuangkan, setiap tahun makanan yang dibuang di Indonesia ini, kalau dirupiahkan adalah 330 triliun rupiah. Makanan yang dibuang. Maka salah satu keterlibatan kita yang sangat sederhana adalah tidak membuang-buang makanan. Ketika anak-anak kita kurang asupan, dengan sendirinya kemampuan kecerdasannya juga tidak bisa berkembang dengan baik. Angka yang menunjukkan angka kecerdasan untuk rata-rata bangsa Indonesia adalah 78,49. Angka kecerdasannya itu di bawah rata-rata 82. Dan dengan jujur harus kita akui bahwa menurut statistik angka kecerdasan masyarakat Indonesia itu nomor 2 dari bawah di Asia Tenggara. Dan tentu saja akibatnya berantai. Ketika angka kecerdasannya rendah, mencari sekolah juga tidak bisa, tidak punya pendidikan, nanti mencari pekerjaan juga susah. Berantai. Dan salah satu kata baru yang juga muncul tahun-tahun ini adalah TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Karena putus asa, tidak bisa membangun kesejahteraan dengan cara yang biasa, karena kemampuan keterbatasan pertimbangannya menyerah kepada mereka-mereka yang memperdagangkan orang. Dan dengan demikian, 3 tujuan dari berdirinya negara Indonesia ini masih jauh kalau dilihat hanya angka itu. Kecerdasan angkanya rendah, kesejahteraan umum belum merata, yang terjadi adalah kesenjangan. Cita-cita negara yang pertama melindungi seluruh rakyat negaranya, warga negaranya, dibandingkan dengan angka TPPO yang semakin besar, itu juga masih jauh. Di dalam keadaan seperti itu, tema yang diangkat oleh Kongres ke-21 ini menjadi sangat relevan. Kita tidak boleh hanya meratapi kegelapan. Seringkali dikatakan lebih baik menyalakan satu lilin kecil di tengah-tengah kegelapan itu. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya, bahwa ibu-ibu WKRI di berbagai tempat di Nusantara ini telah melakukan banyak hal agar kesejahteraan bersama itu semakin menjadi kenyataan. Dan untuk itu kita tidak hanya butuh motivasi. Saya biasa membedakan motivasi dan inspirasi. Kalau motivasi itu yang memberikan adalah para motivator. Kalau inspirasi itu kita peroleh dari iman kita. Karena manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita membutuhkan makanan yang sehat. Jiwa kita membutuhkan motivasi yang kuat, motivasi kemanusiaan. Tetapi sebagai orang beriman, motivasi tidak cukup. Kita membutuhkan inspirasi iman. Dan inspirasi yang ditawarkan hari ini adalah
agar kita semakin meyakini bahwa perjuangan untuk membangun mewujudkan kesejahteraan bersama adalah ikut di dalam perutusan Yesus memaklumkan tahun rahmat Tuhan. Semoga Tuhan membimbing seluruh proses kongres ini sehingga pada waktunya nanti diambil keputusan-keputusan berdasarkan motivasi, berdasarkan inspirasi Kristiani. Tuhan memberkati. Marilah kita memanjatkan doa umat. Allah Bapa yang Maha Setia selalu mendampingi setiap langkah dan pelayanan kita. Maka marilah kita berdoa memohon kepadanya. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, semoga Bapa Suci, para uskup dan para imam senantiasa penuh semangat dalam menjalankan karya pelayanan mereka di tengah dunia yang saat ini sedang mengalami perubahan tatanan kehidupan. Semoga mereka juga selalu menjadi terang yang menuntun umatnya untuk melaksanakan kehendak Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat berani menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kasih di antara orang-orang yang dipercayakan kepada mereka, serta dengan tulus hati memberikan pelayanan yang baik, khususnya untuk mereka yang miskin, tersingkir, tertindas, dan tersisih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh anggota wanita Katolik Republik Indonesia, semoga dengan Kongres Wanita Katolik Republik Indonesia kali ini, seluruh anggota lebih mampu berkontribusi dan bertransformasi dalam menciptakan perubahan serta mewujudkan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang hadir di sini, semoga sabda-Mu semakin meneguhkan iman kami, mengobarkan semangat pelayanan kami, dan menuntun langkah hidup kami, sehingga kami semakin dimampukan untuk saling bekerja sama dan berjalan bersama di jalan Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, demikianlah doa permohonan yang kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.
Allah Bapa yang penuh kasih, terimalah persembahan roti dan anggur ini sebagai ungkapan syukur kami. Persembahan ini ingin kami persatukan dengan persembahan seluruh diri kami dan upaya kami untuk terlibat dalam membangun gereja-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau diagungkan dalam hidup para martir-Mu, dan dalam apa saja yang terkait dengan sengsara mereka. Sungguh mengagumkan karya-karya kuasa-Mu, Engkau memberikan keharuman iman, Engkau memberikan keteguhan untuk bertahan, Engkau melimpahkan kemenangan dalam kesengsaraan demi Kristus Tuhan kami. Maka dengan khidmat surga dan bumi melambungkan nyanyian baru bagi-Mu, dan bersama segenap laskar malaikat, dengan tak henti-hentinya kami bermadah sambil bernyanyi. Silakan duduk. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suaryo, para imam serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, teristimewa bersama Santa Ana, pelindung wanita Katolik Republik Indonesia, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita menyanyikan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Amin.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Silakan duduk. Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas sabda dan karunia yang telah Kau nyatakan dalam Ekaristi ini. Semoga kami selalu berusaha untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang terus mengusahakan kesejahteraan bersama. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Digo dan Roh Kudus, setia menyertai kami kini dan sepanjang masa. Apakah ada pengumuman? Tidak ada. Marilah kita akhiri ibadat kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga kita, keluarga besar WKRI di seluruh Nusantara ini, dan khususnya Kongres yang ke-21 ini, selalu dijaga, dilindungi, dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur. Ina
Para romo dan ibu-ibu yang terkasih, misa syukur pembukaan Kongres ke-21 tahun 2023 telah selesai. Kepada ibu-ibu sekalian kami persilahkan untuk menuju puldek untuk menikmati teh atau kopi dan snack yang telah kami sediakan. Dan kepada para tamu undangan kami persilahkan untuk menuju Resto Sunda Kelapa di lantai dasar. Setelah menikmati teh, kopi hangat, dan snack, kepada ibu-ibu sekalian kami persilahkan untuk kembali berada di ballroom ini untuk mengikuti acara pembukaan. Terima kasih.